Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tetap bersemangat ya pemirsa ya. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uter Novardini, tentunya dalam acara kesayangan kita yaitu Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini pembahasan kita menarik sekali karena akan membahas mengenai suatu profesi yang sangat mulia yang tentunya tidak semua orang bisa melakukan profesi ini. Tema kita pada hari ini adalah terapi untuk penerus bangsa bersama dengan Mbak Elis Gustina. Beliau ini adalah seorang shadow teacher dan terapis ABK. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Elis. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bersemangat gak nih? Bersemangat dong. Harus selalu Harus ya. Semangat, apalagi untuk terapi ya, seorang terapi. Luar biasa sekali ya. Mbak ini menjadi seorang terapis itu bukan apa ya, benar-benar tugas yang mulia. Aku sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu sama Mbak karena udah menjadi sosok yang luar biasa sekali, menginspirasi dan memiliki kesabaran yang ekstra tentunya untuk para anak-anak ABK di luar sana. Terima kasih ya Mbak ya atas kesabarannya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada tim Opini ya, obrolan pagi ini yang sudah mengundang saya, tentunya yang bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Suatu kesempatan luar biasa bagi saya ucapkan terima kasih juga Mbak. Sama-sama Mbak. Ini Mbak menjadi seorang shadow teacher dan juga terapis ABK. Mau tahu dulu nih, ini memang pendidikannya berkesinambungan atau bagaimana? Oke, jadi ya Mbak, pada S1 saya kemarin itu sebagai S1 Pendidikan Guru PAUD. Jadi ya memang kita sudah belajar mengenai untuk anak ABK tapi belum ke praktiknya. Oh, jadi sebatas teori aja gitu? Iya, sebatas teorinya aja. Gitu, jadi memang ada ya berarti pelajarannya gitu. Ada ya, anak berkebutuhan khusus dan itu kita cuman observasi aja tapi belum ke praktiknya langsung. Oh begitu. Nah ini ketika memilih jurusan PG PAUD ya, PG PAUD itu memang tujuannya untuk menjadi profesi yang shadow teacher sekarang seperti sekarang ini, apakah nggak ada nih kepikiran sebelumnya? Iya, jadi sebelumnya itu Mbak, cita-cita saya itu mau jadi psikologi anak. Jadi ya karena belum jalannya di sana ya Mbak, rezekinya ya jadi agak selinier itu PG PAUD-nya kayaknya pas nih. Kebetulan saya juga menyukai anak-anak Mbak. Oke, basicnya memang suka anak-anak. Terus juga kembali kepada prinsip hidup saya Mbak, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Jadi ketika kita terjun di dunia shadow teacher, saya merasa orang tua atau masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus pun mereka perlu bantuan uluran tangan untuk seorang guru. Dan motivasi saya juga ada di undang-undang Mbak, di Undang-Undang 36 ayat 1 menyatakan bahwasanya pendidikan untuk sekolah pun adalah hak semua orang. Artinya anak yang memiliki gangguan pun itu berhak memiliki pendidikan. Jadi berangkat dari itu Mbak, saya termotivasi untuk menjadi shadow teacher ini gitu. Nah, karena menjadi guru bukan tentang anak normal saja, tetapi semuanya. Anak memiliki gangguan pun itu perlu untuk distimulus seperti anak normal pada umumnya. Luar biasa sekali Mbak ini ya. Jadi memang pendidikan itu adalah hak untuk semuanya, tidak terpisah-pisah atau tidak terbagi atau tidak ada pengecualian ya. Apalagi menjadi guru, tentunya kita di kelas menghadapi anak yang berbeda-beda karakter, beragam-ragam bangsa, beragam-ragam ya, berbeda-beda. Jadi ya menjadi guru harus siap menghadapi itu semua. Tapi sebelum menjadi seorang shadow teacher, mungkin pemirsa juga belum tahu nih, shadow teacher nih sebenarnya apa sih? Ya, jadi suatu kesempatan yang luar biasa ya Mbak, ketika diundang di acara Opini ini. Saya mau berbagi kepada teman-teman karena juga masih banyak yang belum tahu apa sih shadow teacher. Padahal ini sangat dibutuhkan sekali di beberapa sekolah. Banyak yang sudah menyiapkan sekolah inklusi. Nah, jadi untuk shadow teacher itu adalah guru pendamping anak berkebutuhan khusus.
seperti anak autism, anak yang memiliki gangguan perilaku, dan anak yang memiliki gangguan perkembangan. Jadi salah satu peran untuk menjadi shadow teacher ini mendampingi anak sebagaimana belajar seperti anak pada normalnya. Jadi dia mengikuti kelas reguler, Mbak. Iya. Ya, ketika anaknya Kelas biasa seperti itu ya? ya, ketika anak normal belajar seperti menulis atau membaca atau matematika lah, anak ini harus juga mengikuti seperti itu dengan pendampingan khusus yaitu shadow teacher. Tapi sekolahnya sekolah biasa atau gimana? Iya, sekolah biasa. Oh, sekolah biasa, tapi ada pendamping itu fungsi Iya, shadow iya. teacher ini. Iya, Oh, jadi oke. shadow teacher tuh ibarat penengah. Oh ya. Ya, penengah antara guru yang mendampingi di kelas. Ya, dia karena dia anak berkebutuhan khusus, artinya dia harus mendapatkan guru yang pendamping khusus untuk belajar. Ya. Tapi di Bengkulu sendiri sekarang shadow teacher ini gimana? Udah banyak, udah banyak umum ya? ya, Mbak. Iya. Udah umum. Jadi banyak ya di masyarakat umum masih apa sih shadow teacher list? Ya gitu. Iya, fungsinya apa sih? Iya, fungsinya gitu apa ya. gitu. Shadow teacher itu kan ada guru SLB tuh. Kalau guru SLB tuh memang satu guru satu kelas. Tapi kalau shadow Udah teacher jelas itu gitu ya kalau iya, face to face. Oh, dia face to Face to oke. face. Iya, satu guru, satu anak. Dan memang fokus ke anak tersebut. Iya, Oh, jadi enggak guru ini shadow teacher ini benar-benar fokusnya untuk anak tersebut gitu ya? Iya, Oh gitu. Jadi setelah kelas reguler terus berhadapan dengan shadow teacher. Iya. Itu apa yang dilakukan dengan shadow teacher? Mengikuti dari pembelajaran reguler. Apa tuh? Ikuti ya. Iya. Misal pembukaan. Misal pembukaan baca doa. Jadi kita memang prom. Jadi sifatnya prom dengan bantuan. Biasanya anak berkebutuhan khusus itu dia memiliki semaunya aja. Iya, jadi kita sebagai shadow teacher itu prom. Ketika dia mau semaunya, tidak, kita berdoa ya, gitu. Jadi berdoa benar ya, harus tegas gitu ya? harus tegas, ya, harus tega, Mbak. harus tega ya? Harus tega, tapi bukan berarti menyakiti ya, Iya, Mbak. benar. Tujuannya untuk kebaikan. Kebaikan. Dan tidak ada unsur kekerasan juga Iya, ya, Mbak ya. enggak. Itu luar biasa. Itu biasanya satu murid berapa ini durasinya, berapa lama? Untuk menjadi shadow. Bukan, ketika shadow teacher membina satu murid gitu kan? Satu iya, berapa lama waktunya? Mengikuti dari kelas reguler. Sama berarti? Iya, iya. Oh, Jadi ketika kelas reguler atau sekolahnya pulang jam 12, anaknya juga pulang 12. Jadi saya sebagai shadow teacher ya, Mbak, sekaligus terapi. Jadi ya mengikuti kelas reguler sekaligus terapi kalau seandainya anaknya tantrum. Nah, dari saya itu. terapi gitu. Mbak yang harus terapi Iya, gitu ya. Itu gimana sih kalau dapet yang tantrum itu, karena aku sering juga lihat di sosial media ya biasanya. Kayak wow, luar biasa sih orang-orang yang bisa menghadapi anak-anak seperti itu ketika lagi tantrum itu tuh benar-benar luar biasa, yang banting lah gimana. Iya. Itu Iya. gimana? Jadi sekolahnya itu tergantung dari sekolah menyiapkan tidaknya ruang terapi. Jadi Oh, iya, memang butuh ruang iya, khusus ya. Nah, untuk solusi saya sendiri, Mbak, kemarin ketika anaknya itu tantrum, saya itu menyudut. Nyudut. Iya, menyudut dari Ke pojok ruangan pojok gitu? ruangan. Ya, dengan metode terapi yang kita ajarkan kepada anak. Tidak, duduk ya. Misal dia udah tidak kontak mata tuh. Iya. Udah tidak kontak mata, dari kita ajarkan. Lihat, ini apa gitu. Jadi di ruang pojok kelas karena itu tidak menyiapkan, tapi memang ada sekolah yang menyiapkan ruang terapi. Ruang terapi. Jadi ketika anak tantrum bisa langsung terapi, dan ada juga sekolah itu yang menyiapkan ruang terapi tetapi setelah reguler gitu. Jadi tergantung sekolah tersebut, kurikulum atau pembelajaran yang diterapkan dari sekolah tersebut. Kalau artinya juga ini ya berat ya tugasnya ya. Kalau dijalanin insya Allah mudah sih, Mbak. Iya, tapi aku nih sebagai awamnya nih, orang awamnya ngeliatnya berat juga. Itu artinya Iya. shadow teacher ini harus tahu banyak juga mengenai pembelajaran dan lain-lain ya, materi harus lebih belajar. ekstra untuk belajar sendiri Iya, gitu. Nah. ha-ha. Iya, karena bukan untuk menjadi anak yang seperti ini, kadang bukan kurang stimulus, tapi kadang juga faktor
faktor makanan. Makanan Faktor bisa mempengaruhi? berpengaruh. Contohnya? Contohnya itu misalnya hiperaktif, coklat. Kalau dikasih Coklat. coklat dia bisa gandum. Dan anak untuk berkebutuhan khusus ini sebenarnya ada dietnya, Mbak. Diet seperti Diet apa? coklat, Diet makanan coklat. manis-manisan, dan juga ya susu gitu menambah. Gandum itu juga salah satu membuat anak itu aktif. Oke, jadi Mm-mm. ada komunikasi gitu Ya, ya sama orang tuanya. jadi kalau saya sendiri ya Pak, Iya, untuk menjadi shadow teacher ketika pembelajaran itu, saya koordinasi. Setelah pulang sekolah saya koordinasi kepada mamanya. Oke. Bun, ini anaknya tantrum. Bun, ini anaknya kurang ya Bun makan coklatnya karena di sekolah itu hiperaktif. Baik. Ya, jadi harus ada koordinasi antara shadow sama parents. Ya. Iya. Nah, Mbak, sekarang kita tahan dulu ya Mbak ya, nanti kita lanjutkan Oke. lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.